Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Penambahan zat aditif dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga, dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan. Jenis-jenis bahan aditif. Bahan aditif terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu pewarna, yang kedua pemanis, yang ketiga pengawet, yang keempat penyedap rasa. Kita masuk yang pertama yaitu bahan pewarna. Bahan pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna pada makanan atau minuman. Bahan pewarna ini terdiri dari dua, yaitu bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan. Bahan pewarna alami adalah pewarna yang diperoleh dari alam, baik dari tumbuhan maupun dari hewan. Contohnya, warna kuning yang dihasilkan oleh kunyit, warna hijau yang dihasilkan oleh daun pandan, dan warna merah yang dihasilkan oleh buah naga. Bahan pewarna buatan. Pewarna buatan atau sintetis yang terbuat dari bahan kimia. Bahan pewarna buatan dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibanding pewarna alami, yaitu harganya lebih murah, praktis dalam penggunaannya, warnanya lebih kuat, dan macam warnanya lebih banyak. Seperti gambar berikut, bahan pewarna makanan yang menggunakan bahan pewarna alami dan makanan yang menggunakan bahan pewarna buatan. Seperti yang kita lihat, makanan yang menggunakan bahan pewarna buatan akan terlihat lebih menarik dan warnanya lebih cerah dibandingkan bahan pewarna alami. Namun seperti yang kita tahu, mengkonsumsi pewarna buatan dengan jumlah yang banyak dan secara terus-menerus tidak baik untuk kesehatan. Yang kedua yaitu pemanis. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Pemanis ini terdiri dari dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Contohnya, yang pertama yaitu gula pasir atau gula tebu, yang berasal dari tumbuhan tebu. Yang kedua yaitu madu. Madu berasal dari lebah. Yang kedua yaitu pemanis buatan. Pemanis buatan adalah senyawa hasil sintetis laboratorium yang merupakan bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan. Contoh pemanis buatan ini yaitu seperti pada gambar, aspartam, sakarin, kalium asesulfan, dan siklamat. Yang ketiga yaitu pengawet. Pengawetan bahan makanan dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan biologi. Pengawetan bahan makanan secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan penyinaran. Pengawetan secara biologis dapat dilakukan dengan fermentasi atau peragian dan penambahan enzim, misalnya enzim papain dan enzim bromelin. Pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan oleh pemerintah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penyedap makanan. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi pada makanan, hanya untuk penguat rasa protein, penurunan rasa amis pada ikan, dan penguat aroma pada buah-buahan. Penyedap rasa ini adalah zat yang dapat meningkatkan cita rasa pada makanan. Penyedap ini berfungsi menambah rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Contoh dari penyedap makanan ini yaitu bawang putih, bawang bombay, palam, merica, ketumbar, serai, daun pandan, daun salam, dan lain sebagainya. Namun juga terdapat penyedap rasa sintetik yang sangat populer di masyarakat, yaitu MSG atau petsin, seperti
sangat banyak beredar di masyarakat, yaitu seperti Ajinomoto, Masako, Reiko, Sasa, dan lain sebagainya. Sebenarnya penggunaan penyedap rasa atau MSG ini tidak baik untuk kesehatan, apalagi dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak dan dalam jangka waktu yang terus-menerus. Dapat menyebabkan berbagai penyakit. Nah, sekarang kita masuk kepada zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme atau makhluk hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Zat adiktif dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yang kedua zat adiktif narkotika, dan yang ketiga zat adiktif psikotropika. Yang pertama itu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika merupakan jenis zat adiktif yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dan bahkan sering kita konsumsi, yaitu yang pertama kafein. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita sangat sering mengkonsumsi kafein, yaitu teh dan juga kopi. Pada teh, baik dikonsumsi setiap hari, namun dalam jumlah yang sewajarnya atau tidak berlebihan. Sedangkan pada kopi, kandungan kafeinnya lebih tinggi dibandingkan teh. Jadi, tidak terlalu baik dikonsumsi dengan jumlah yang banyak dan dikonsumsi setiap hari. Yang kedua yaitu nikotin. Nikotin terdapat dalam rokok yang dibuat dari daun tembakau melalui proses tertentu dan dicampur dengan bunga cengkeh serta beberapa macam bahan aroma lainnya. Kandungan nikotin pada rokok inilah yang menyebabkan orang menjadi berkeinginan untuk mengulang dan terus-menerus merokok. Selain mengandung nikotin, rokok juga mengandung tar. Kita juga sudah mengetahui tentang bahaya rokok untuk kesehatan. Dan pada bungkusnya pun sudah dijelaskan bahaya-bahaya rokok, seperti perubahan warna gigi, memicu komplikasi penyakit pada organ tubuh, dan menyebabkan kanker paru-paru. Yang kedua yaitu zat adiktif narkotika. Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan dilarang penggunaannya di seluruh dunia. Penggunaan narkotika tidak akan memberikan efek positif pada tubuh, hanya akan memberikan efek yang negatif. Penggunaan narkotika ini hanya diperbolehkan pada dunia medis, itu pun telah ditentukan standar penggunaannya, tidak boleh secara berlebihan. Contoh dari narkotika ini yaitu sabu, kokain, ganja, heroin, dan lain sebagainya. Terakhir yaitu zat adiktif psikotropika. Beberapa yang termasuk ke dalam golongan psikotropika adalah yang pertama sedatif hipnotik atau depresan, merupakan penekanan susunan saraf pusat. Dalam dosis kecil dapat mengatasi ansietas atau perasaan cemas, sedangkan dalam jumlah besar dapat menginduksi tidur. Yang kedua yaitu amfetamin atau stimulan. Amfetamin dan stimulan adalah suatu bahan sintetik atau buatan yang tergolong perangsang susunan saraf. Dan yang ketiga yaitu halusinogen yang berpengaruh terhadap persepsi bagi penggunanya. Orang yang mengkonsumsi obat tersebut akan menjadi orang yang sering berhalusinasi, misalnya mereka mendengar atau merasakan sesuatu yang tidak ada. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.